Jadi aku hari Minggu itu ada jalan cepat 10 km kan. Ini jalan cepat bukan jogging ya, jalan cepat. Jadi sebelum berangkat jalan cepat itu aku sarapan telur rebus dulu 1 biji. Oke, biar ada tenaga lah gitu. Nah, sepulang jalan itu aku ketemu bibi-bibi yang jualan jamu gitu kan, yang naik sepeda. Jamu. Ya jamu gendong. Terus aku belilah gitu kan, beras kencur sama kunyit gitu. Nah terus aku nggak tahu apakah itu penyebab asam lambung naik atau enggak ya. Soalnya aku pas sampai rumah itu aman-aman aja. Pas mau mandi, pas bersendawa gitu, keluarnya itu langsung jamu itu yang keluar. Jadi gini, kalau kita mau beraktivitas berat, itu diusahakan perut kita itu dalam keadaan yang nggak kosong. Kalau telur cuma 1, terus plus air, itu kurang, Bang. Terus habis ketika perut kita kosong, kan telur tuh udah habis nih. Ketika kita udah selesai melakukan aktivitas itu kan udah terserap kan. Berarti perut kita kan benar-benar kosong nih. Lah ketika perut kosong itu kan ngegiling sesuatu yang tidak ada. Ngegiling sesuatu angin lah itu. Habis itu dihajarlah sama kunyit. Nah itu pasti perih karena apa? Perut kita habis kegiling. Jadi sedikit banyak ada lecetnya. Gitu. Makanya kalau mau aktivitas berat tuh kenapa diusahakan sarapan atau ngisi perut kita dengan sesuatu yang berat tuh itu. Kunyit itu kan asam ya teman-teman ya. Itu loh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Dalam keadaan perut kosong itu jangan. Tapi aku cukup loh dengan itu, cuma telur gitu cukup. Oh, menurutmu cukup, tapi tubuhmu? Oh, tubuhku berbeza ya dengan kemauanku ya. Berbeza, iya. Bang Robi. Kalau mau lari ya guys ya, atau jalan cepat minimal itu telur 2, susu atau roti yang berkarbohidrat pokoknya, yang mengandung kalori atau karbohidrat. Gitu. Aku emang biasanya 2. Tapi karena pagi itu aku buru-buru kan, biar nggak keduluan siapa ngambil jalannya, aku cuma makan 1 aja. Aku jawab nih Bang Sobi nih. Justru kunyit buat ngobatin luka di lambung. Nah. Kalau benar caranya Bang. Kalau dalam keadaan perut kosong coba aja ya kalau nggak percaya. Keadaan perut luka dikasih kunyit, ya beda urusan Bang. Dengan keadaan yang perut nggak kosong, yang perut nggak luka. Itu kunyit itu bisa jadi obat, bisa jadi penyakit. Semua makanan juga seperti itu. Bisa jadi obat, bisa jadi penyakit. Makanya kita harus tahu cara penggunaannya. Gitu. Kayak apa ya? Karena itu luka kan. Keadaan perut kita kosong dalam beberapa waktu itu sesuatu tuh nggak ada yang digiling. Makanya usus kita jadi lecet, luka gitu. Terus diajar kunyit, ya bayangin aja. Para pembicara bertanya apa Asbun? Boleh Bang. Boleh di sini kalau mau naik nggak apa-apa sini. Kalau mau naik dia boleh. Nanya itu nggak mau naik, dia nanya. Iya. Para pembicara bertanya ilmiah atau Asbun? Ilmiah tuh yang bagaimana? Coba aku mau nanya. Tergantung lambung juga nggak sih? Iya dalam keadaan perut kosong atau enggak gitu loh. Keadaan lambung tuh bagaimana kan kita juga harus ngerti kan. Kita tuh punya penyakit atau enggak kan. Pasti Nah begitu jadinya aku seharian tuh nggak bisa beraktivitas jadinya. Bang Dap emosi katanya. Kunyit bukannya antiseptik. Benar. Tapi ketika usus kita luka, lambung kita luka, coba aja kasih kunyit Kak. Kalau nggak perih. Kalau nggak lambungnya naik asamnya. Kalau nggak percaya coba aja. Dalam keadaan perut kosong ya. Apalagi habis aktivitas berat. Kita ngomong kunyit ya ini ya. Kunyit bagus, bisa menyembuhkan jamur, bisa menyembuhkan luka-luka benar. Tapi bukan luka dalam. Itu kalau cuma diolesin di apa bagus. Bagus juga. Tapi dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan perut terluka dikasih kunyit. Luka dalam bukannya duit ya obatnya ya? Ya itu lebih dari kunyit loh, harus duit. Apa? Request apa kalian tadi? Jangan macam-macam ya. Jangan padahal mau nyanyi loh, jadi nggak nih. Iya makanya aku juga kayak besok aja nggak sih?
ngebahas kunyit, jahe, tangkeh. Kan aku bercerita loh tadi, aku ada pengalaman yang kamu udah maksudnya kan lebih Bang Herdian lebih ngejelasin lagi gitu loh. Nggak apa-apa. Dapat ekstra bonus nggak apa-apa dong. Justru sari kunyit obat mujarab lagi kosong perut. Ya, jangan lupa minum ini ya. Tuh. Jualan. Bukan, aku nggak jualan. Aku kebiasaan minum ini kan. Ini ada vitamin E 1000 IU 670 mg. Kita maksimal dalam sehari cuma 1000 ya. Jangan terlalu over. Terus aku juga minum ini vitamin D. D3 sama K2 kalium tuh. Coba nanti share di DM ya Ninoy. Selalu ya, tapi nggak dibeli. Nah, nggak dibeli kan? Kan ini gue belum habis. Oh itu bagus. Iya, Makarizo juga. Bukan. XL bukan. tuh. XL. Tuh aku tahu kan? Iya. Aku Tapi ini belum habis. Soalnya. Makanya gue ini dulu kan. Gue nanya dulu sama lu. Kalau udah habis nanti gue beli gitu. Enggak, yang ini buat di rumah aja. Yang ini. Yang XL itu buat di rumah aja, tapi yang itu yang hijau itu buat syuting gitu. Oh ya udah nanti gua check out. Iya. Kalau dibilang kita spoon, boleh Bang naik sini gitu. Sari itu jamu gendong itu berbeda temen. Bisa dicek kok. Jamu gendong itu berbeda ya gitu. Kecuali kunyit yang murniat. Makanya aku suruh naik coba sini ngomong gitu. Kita boleh kok. Kalau ngomong masalah ilmiah atau pengalaman atau apa bisa santai aja ya. Ya besok ya berarti ya, besok pagi ya teman-temannya. Iya, boleh itu Bang siapa itu besok kesini aja naik gak apa-apa. Tuh ada yang tapping gitu juga kan. Oh santai kalau aku nggak apa-apa bertukar pikiran seperti ini teman-teman. Oh pantesan kondisi aku lagi pemulihan nggak boleh minum kunyit takut nanti ada flek. Penyanyinya udah gelisah. dia jadi nggak enak dia. anti apa tuh? Anti oksidan, anti radang. Iya betul banget itu. Mikroba, betul. Anti kanker. Iya, kunyit itu banyak manfaatnya. Bahkan kucing aja yang jamuran, dolesin kunyit aja skabiasnya bisa rontok. Anti drama nggak Kak? Aku sangat menikmati jidak-jiduk yang di belakang itu, dum gitu. Buat kulit juga bagus kok. Kunyit itu buat kulit juga bagus, buat bau badan gitu, anti bau bagus. Makanya Bang Herdi, aku kan banyak aku tahu. Emang suka minum itu kan, minum jamu-jamuan kayak gitu. Jadi dalam sehari itu 1 botol yang 600 gitu aku minum dalam sehari. Nah biasanya aku bangun tidur itu minum air putih, langsung minum jamu itu. Cuman dalam keadaan tidak berolahraga atau beraktivitas yang cukup menguras tenaga gitu. Nah mungkin waktu itu aku kondisiku lagi mengeluarkan tenaga banyak, terus juga kaget minum kunyit sama beras kencur itu. Lambung aku jadi bermasalah gitu. Ya besoknya kita bahas ya teman-teman ya. Besok kita bahas ya teman-teman. Kalau ada yang bercerita lagi ya. biar ini kita durasi ya. Soalnya ada kerjaan juga gitu kan. Mau habis zuhur kita OTW soal jadi harus siap-siap sejam sebelumnya. Pagi minum kunyit tambah jahe hari ini. Posisi perut kosong nggak Bang Dap? Nggak boleh loh. Bagi yang ngurus aktivitas. Nah iya, bagi yang ngurus boleh konsumsi. Betul. Boleh-boleh aja, kalau mau gemuk kunyit juga bagus kok. Asal penggunaannya benar ya teman-teman. Lagunya yang happy-happy apa yang galau-galau? Mending nanya itu aja gue. Ya ampun ya. Aku barusan lihat ada VT orang EPP, dia kayak VT itu jalan naik ke atas gitu, ada pemandangan gitu. Lagunya monolog. Gak tahu itu VT siapa. Ada yang ngerasa nggak gua? VT gua. Oh. Backsoundnya monolog loh. Monolog. Yang happy aja katanya. Ya monolog bagus kok, monolog kok. Boleh. Monolog aja ya. Boleh. Monolog bagus. Tahu nggak monolog? Tahu. Wah tahu. Bicara satu arah. Iya betul. Ngomong satu arah. Iya.
Yaudah ya besok ya kunyitnya ya besok pagi ya guys. Lanjut besok ya soalnya artis-artis ini mau bekerja beraktivitas jadi dibatasi di jam ini ya. Ini boleh langsung di boleh. Aku mute dulu punya aku ya. Jedak-jeduknya nanti mengganggu. Jedak-jeduknya cukup mengganggu itu. Sobi ya. Di dalam tanya menyembunyikan rahasianya, letih kehabisan kata, dan kita pada akhirnya diam. Bunga di bulan sepi jatuh terdampak tersasar. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Rindu yang jatuh di kamarku hanyalah rindu yang datang padamu, bertanya mengapa kita masih di sini tersenyum. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Nah, kira-kira begitu monolognya ya. Jadi aku tuh lagi flu ini, seriusan. Tiap masuk ke sini flu ya? Enggak seriusan. Enggak kerasa bindeng kan suara tuh bindeng. Enggak, kemarin waktu Minggu itu aku bertujuan jalan cepat itu supaya aku punya keringat yang banyak begitu, biar aku sembuh dari flu gitu. Iya. By the way, ngomong-ngomong lihat Viti monolog kapan? Barusan pas aku scroll gitu. Oh, kok monolog? Ya udah monolog aja gitu. Oke. Bagus sih lagunya, bagus. Tapi yang original aku nggak suka. Iya. Aku suka Salma. Iya, betul.